Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa ya muallimal ibrahim al hikmata 'allimna al hikmata wa 'allimna min ladunka ilman mahzuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Thumma qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi masyayikhihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Bab ini menerangkan tentang adab-adab, hal-hal yang dianjurkan di antara tulu'i syamsi, di antara ketika terbitnya matahari sampai zawal, sampai lengser matahari. Pon, adab-adabnya apa yang seharusnya kita lakukan di masa-masa itu, antara terbitnya matahari sampai deka lengser, matahari. Fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadra rumhin fasalli rak'atain. Ketika matahari sudah mulai terbit, wartafa'at qadra rumhin, dan matahari sudah berenjak naik sedikit qadra rumhin, kadar setombekan ya, mun mangken kalau tak nyaman lah pada jadwal sholat dan lain semacam. Mun lambat harus korong-korongku. Yang penting kita lihat waktu di HP lah minimal banyak waktu sholat, nengkasa jadwal sholat. Ketika sudah naik kadar setompek, maka fasolli rak'atain, maka kita dianjurkan untuk sholat 2 rakaat, tapi wadzalika inda zawali waqtil karaha lis salati fa innaha makruhatun min ba'di faridatis subhi ila irtifa'i syamsi. Tapi yang harus digarisbawahi, tetap sholat 2 rakaat itu dilakukan setelah hilangnya waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Fa innaha makruhatun, karena ketika kita melaksanakan sholat ini nanti dimakruhkan min ba'di faridatis subhi, mulai dari pelaksanaan sholat subuh sampai ilartifa'i syamsi, sampai deka ongkenah matahari, sampai deka terbitnya matahari dan naik sekadar setompek. Intinya area sholat isyraq nyaman. Sholat seperti ini dikenalnya sholat isyraq, dan ini masih belum masuk sholat duha. Yang penting matahari sudah waktu zawalu karahatis sholah, sementing waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sudah hilang, maka di situ disunahkan sholat isyraq. Sholat isyraq lebih tepatnya sebelum kita melaksanakan sholat duha sedikit. Pon nikah dilanjutkan, fa idza adhan naharu wa madha minhu qaribun min rubu'ihi fasalli salatad duha arba'an aw sittan aw thamaniyan masna. Faqad nuqilat hadhihi al-a'dadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baru ketika kita sudah melaksanakan sholat isyraq, maka ketika sudah masuk waktunya duha, ya kita sholat waktu duha. Sholat sunnah duha, baik itu 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat, secara prakteknya masna, 2 rakaat. Dan semua ini faqad nukilat, 4 rakaat atau 6 rakaat dan 8 rakaat, semua ini hitungan sholat duha ya, semua diambil dari
caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pernah sholat duha 4 rakaat. Pada saat sholat duha sekadang 6 rakaat, sekadang beluk rakaat dengan cara per 2 rakaat 2 rakaat. Pon wassalatu khairun kulluha faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaqlil falaysa pon ya namanya sholat. Namanya sholat itu tidak ada jeleknya, pasti semuanya baik. Maka faman syaa falyastakthir, barang siapa yang mau ya perbanyak, kalau yang tidak mau ya gak apa-apa, yang penting sholat, walaupun sedikit. Tidak ada jeleknya sholat, sementing kita kalau mau ya perbanyak sholat, kalau tidak mau yang penting kita melaksanakan sholat. Pon falaisa baina tulu'i syamsi waz zawali ratibatun minas sholati ila hadhi. Maka tidak ada ratibah, tidak ada sholat sunnah yang dianjurkan di antara terbitnya matahari sampai zawal, kecuali hanya dengan melakukan sholat yang seperti ini. Dengan artian setelah zawal, setelah irtifa'i syamsi, setelah apa? Setelah nalikan terbitnya matahari, nalikan ongkena matahari sampai zawal syamsi, tidak ada sholat yang dianjurkan kecuali kita melaksanakan sholat duha. Hanya ketika bicara tentang yang dianjurkan. Ya kalau masalah sholat kita menambah sholat ya terserah. Siapapun kipu sholat itu tidak ada jeleknya. Kalau mau diperbanyak, kalau nggak mau yang penting kita sholat walaupun sedikit. Fama fadul anha, sholat duha itu kan hanya dilakukan paling banyak nang kantor 8 rakaat. 8 rakaat ini minimal paling full berapa menit? Setengah jam. Anggaplah setengah jam, paling full lah, paling abid setengah jam, kurang lebih setengah jam. Dari masa setengah jam sampai ke zawal syamsi ini kan masih banyak waktu. Maka nang kantor tu pun ke musonif dijelaskan fama fadul anha min awqatika, ketika kita banyak waktu lowong, banyak waktu yang lebih setelah melaksanakan sholat duha sampai zawal, maka hendaknya falaka fihi arba'u halatin, maka hendaknya dalam mengisi waktu-waktu kosong ini, ataupun para ulama di sini kita dianjurkan untuk melakukan dari salah satu empat perkara. Sepertama al-halatul ula wa hiya al-afdal an tusarrifa fi talabil ilmin nafi'ah fi talabil ilmin nafi'i fid din. Yang pertama, kita ketika mengisi waktu kosong setelah melaksanakan sholat duha, yang pertama kita diisi, dan ini merupakan yang paling utama, kita isi dengan mengerahkan tusarrifa, mengerahkan semua waktu yang kita miliki untuk mencari ilmu yang nafi' fiddin, saya manfaat dalam agama. Dan ini paling utama. Jadi ada tingkat nomor 2, ban nomor 3, ban nomor 4. Ini kan ya waktu ulama, waktu gula impian ya kan melamar hujang duha, jung dedungan sebelah kanan sebelah kok HP kan. Kok rokokan bersih ke toko belen sama macam. Ya tapi kalau kita mau seperti ini kan tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kita untuk melakukan, untuk mengetahui lah, minimal tahu napa sih kalau para ulama nalekana antarna dari sholat antarna selesai sholat duha sampai deka zawal syamsi. Pertama kita mengerahkan semua ke waktu kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Dunal fuduli alladzi akabban nasu alaihi wa sammuhu ilman. Tidak mencari ilmu yang tidak penting gitu loh. Tidak mencari ilmu informasi yang tidak penting. Dengan artian walaupun kita terpaksa main HP, maka main HP-nya carikan informasi yang penting. Manhun Nabi. Faiz Selamat. Ya pokoknya intinya mencari hal-hal yang berbau-bau positif, yang bisa kita ambil manfaatnya. Dunal fuduli.
tidak dengan ilmu informasi-informasi yang tidak penting. Nang kanto contohnya nang kanto akatia orang ajar ilmu seher kan tidak penting. Akatia orang ajar ilmu nujum, ilmu perbintangan kan tak penting. Maka jangan kita lakukan hal tersebut. Alladzi akabban nasu alladzi akabban nasu alaihi, yang mana kebanyakan manusia nikah terutama mungkin otaknya terutama dari informasi, kan informasi sudah sangat gampang dan semua yang diterima oleh akalnya sebeda di akalnya itu semua informasi-informasi yang tidak penting kebanyakan, sehingga informasi yang penting tidak ada tempat di otaknya, tidak ada tempat. Makanya kita makin nikah kekurangan kita harus memilah dan memilih mana yang bermanfaat ke kita, khususnya ya kita makin ada dua dunia makin melambak pada dunia nyata pada dunia nyali uji nyali makin pada dunia nyata dan dunia maya. Jadi kita harikah khususnya yang memilah dan memilih supaya informasi-informasi yang penting tidak diselipkan, tidak terlewatkan begitu saja. Wasammuhu ilman, dan hal mereka itu mengatakan ini ilmu. Makanya nikah berapa banyak orang nikah belajar berapa banyak orang belajar, cuma mereka itu nikah bukannya saya menyalahkan kalian belajar di YouTube, bukan, tapi ketika belajar di YouTube harus jelas sanadnya, ustadznya harus tahu siapa itu ustadznya, makanya kita tidak terkecoh. Karena mungkin banyak orang yang mengambil hidup bahkan berbau-bau Islam cuma aslinya mau menghancurkan Islam. Makanya kita nalakan ampian gulah benpian, nalakan ingin mencari ilmu informasi dalam YouTube, kita harus tahu dulu ustadznya itu belajar di mana. Ustaz Abu Janda. Orang takut ada pakai Ustaz Abu Janda dan semacam. Kan bah repot. Padahal aslinya mun pakainya ban surban dia, tapi kan tidak tahu maksud dan tujuannya mereka. Jadi nyongok cara mana Habib Jamal, nyongok cara mana makin Habib kebicaraan di YouTube kopinya. Esen ceramah pada Al-Wafa TV, pada Nabawi TV, pokoknya sudah mulai aktif di dunia per-YouTubean, di dunia sosialnya. Makanya gue pernah ngiding kabar memang pada suatu saat nikah manusia itu akan dibawa ke dunia sosial. Dunia apa? Apa nyaman istilahnya? Metaverse. Metamorphosis. Oke, gini ya. Jadi itu sudah direncanakan. Kalau saat ini Guleben Pian hanya muka aplikasi Instagram, YouTube, Facebook dan lain semacamnya. Tapi pada suatu saat jika akan ada penyatuan teknologi, anggaplah satu nama aplikasi yang mana di aplikasi tersebut seakan-akan kehidupan kita menjadi nyata. Ada alatnya. Makanya kapan kita sudah merasakan kan? Cuma dengan muka Shopee belanja dari rumah temu datang paketan dan semacamnya. Pada suatu saat nikah akan ada kehidupan yang seakan-akan dalam kehidupan dunia maya, tapi kenyataannya real. Kenyataannya real. 3G nya, apa? 4G. Alona yang dalamnya ada alatnya. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, ini ke suatu saat akan ada di dalam aplikasi itu jima bisa merasakannya di dalam tersebut. Di dalam aplikasi tersebut kita bisa kan Ki? Sudah ada. Lah itu makanya kita di rumah kehidupannya kita ada budine. Siap kita menghadapi kehidupan yang seperti itu. Makin mungkungro makin andi Facebook sepateng ngoro foto nama lolo. Deki suatu saat pateng enggak kena jalan TV. Enggak kena anu TV. Makanya kita harus ya dak remeh Ki.
Ya seni kelapon makanya kita doa andaran pada saya kopi mantan pada mar selamat dunia akhirat makanya untuk selamat dah nyunguk YouTube Faiz selamat insya Allah selamat. Kemauan cuma kun Nabi. Ada faidah nak. Mere. Mau tahu baca. Sabok. Bon. Bahkan brand-brand terkenal dengan Nike, Adidas, niku sudah menanam investasi nang kenika. Sudah mulai beli tanah. Tapi tak nampak, cuma kelihatannya saja. Beli tanah, bahkan beli sepatu Nike bisa yang ku deki nang media sosialnya. Nah, kampian muncul lebih jelasnya nyungu nang YouTube-nya di komputer. Mereka dibahas secara tuntas tentang kehidupan masalah kayak gini. Kita ya tidak tahu apa yang terjadi, ya intinya kita lah jalanin hidup kita sementing waktu bajang waktu sholat waktu ngaji waktu koloman waktu alakoh sementing lakon nyaring mutur kasahku lakon yang kenang pun wal ilmu nafi huwa ma yuzidu fi khaufika min Allah Ta'ala. Nikah sangat penting, harus digarisbawahi. Ilmu yang bermanfaat itu bukan ilmu yang banyak. Tak harus uning macam kita paling ilmu nafi ni. Ilmu keidingan ngak mungkin ni gula berlebihan. Asalkan ilmu tersebut membuat kita semakin takut dekat Allah, ilmunya membawa kita semakin takut dekat Allah, walaupun sekuni tak uning macam kita, tak uning acara mah, tapi ilmu nah membuat dia semakin takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah nyamannya ilmu nafi. Itu ilmu nafi, tak harus uning macam kitab, tak harus uning hafal banyak hadis, tak harus hafal banyak Al-Qur'an. Entan muntabun bahasan kulun-kulun nikah al ilmu nafi huwa alladhi yuqarribuka ila Allah. Ilmu nafi itu adalah ilmu yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, walaupun sekuni, tak harus banyak. Ini kan mana ilmu nafi. Wa yazidu fi basaratika bi'uyubi nafsik. Ilmu nafi nikah adalah ilmu yang membuka mata hati kita untuk melihat aib kita sendiri. Jadi ilmunya itu dibuat untuk diri sendiri, bukan untuk menghakimi dan menghukumi orang lain. Sekadang kan badan yang ilmu tasawuf ni kebiasaan dijelaskan tentang tandana atih mon peteng nalaikan paningin nasihat anda. Lah ni kau tuh sendiri bukan untuk orang lain. Cuana beri nasihat pah pegel tak peteng ada nara. Lah kau mau komen orang kan ilmu na. Tak kau untuk mau komen aban tibi. Kan ni kan. Jadi ilmunya membuka mata hati kita untuk melihat kekurangan kita sendiri, bukan untuk melihat kekurangan orang lain. Wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Dan juga ilmu nafi nikah membuat kita semakin ma'rifah, semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya tak harus banyak. Makanya orang lamba banyak dimandi. Padahal saya tekuk ngurada bunang kiai. Onda bun kiai di minra. Lang sini ke ngurada tekuk dah boleh. Lah tak apal hadis, lah tak apal apa. Lah kini ke ngurada tekuk. Tapi dimandi jawaban tak ada yang tetap. Mun makin kan jawaban tak ada yang tetap. Ia kan bau. Kan buci kan. Bunyi kan bulan mati. Pun. Wa yuqallilu min ragbatika fid dunya. Ilmu nafi itu adalah ilmu yang membuat kita semakin tidak cinta dengan dunia. Naka ilmu nafi. Kemudian wa yuzidu fi ragbatika fil akhirah. Dan juga ilmu nafi itu membuat kita semakin cinta dengan negeri akhirat. Semakin rindu dengan negeri akhirat. Makanya para ulama ni gula pernah mirang, para ulama ni sakaratul maut sakit. Rasulullah menyatakan hal itu, bahwa sakaratul maut tak sakit. Tapi sekadang sebagian ulama nikah sakaratul mautnya, sakitnya sakaratul maut dikalahkan dengan rasa rindunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya sakaratul maut dikalahkan dengan rasa ingin segera bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah sekadang ulama-ulama seperti itu, makanya sekadang ada yang matinya tersenyum,
Nikah karena apa? Karena mereka ingin engkau mun tak mati tak bisa ketemu dengan Allah. Engkau mun tak mati tak bisa ketemu dengan Rasulullah. Makanya mati sakitnya sakaratul maut dikalahkan dengan rasa rindunya ada ke Allah. Sakitnya sakaratul maut dikalahkan dengan rasa cintanya ada ke Rasulullah. Soalnya awalu mun ketemu dengan Allah, ketemu dengan Rasulullah harus mati. Ya makanya sekadang ulama terus tek teron lah tuli mati tek teron tek kerong ada ke negeri akhirat. Ini yang membuat para ulama ini sekadang ada yang matinya setenah senyum, setenah padahal sakaratul maut sakit mak bisa senyum mungku. Lah nikah rahasianya rahasianya kayak gini ya. Pon ini kan nangkung nih kadek remen. Wa yuftahu basirataka bi afati amalika hatta taharruzu minhu. Dan ilmu nafi itu adalah ilmu yang bisa membuka mata hati kita dengan melihat bercermin tentang kekurangan amal kita. Tadi muncul baca engkau corak kurang khusuk deh. Engkau ada coraan nalekana wudun kurang sempurna sehingga kita lebih hati-hati ketika beramal. Pon wa yutalli'uka ala makayidi syaitani wa wururihi wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu hatta ardahumullah. Untuk ulama-ulama yang ulama nikah ulama alladzina qasduhum minal ilmi at-tana'um bid dunya wat tawassul ilal jah. Ulama Nah, kadang-kadang makin repot membedakan mana yang ulama hak, mana yang ulama su. Maka tandanya tebun ulama yang su itu tujuan dia mencari ilmu, tujuan dia untuk alim, tidak ada tujuan lain hanya untuk atana ummid dunia. Makle sering berenak-enakan dengan dunia. Ini ketandaan ulama su. Wa tawassul bil jah, hanya ilmunya dibuat lantaran supaya dia mendapatkan pangkat, supaya dia gampang mendapatkan dunia. Malai cak maturan lah, malai gampang cabisin orang. Ilmu hanya dibuat malai gampang tidak cabisin orang. Ilmunya hanya dibuat untuk lantaran supaya bisa mendapat pangkat. Ini kan tanda-tandanya ulama su. Nauzubillah min dzalik. Karena kita telah mendapatkan saja. Wattakhudul ilma dzari'atan wasilatan ila akhli amwalis talaqin. Menunjukkan ulama su ni kah? Ulama su ini ilmunya dibuat lantaran untuk mengambil harta-harta penguasa. Jadi menjual ayat sementing dukung gulam agak nyari yakin dalil mageh nyari yakin dalil gaya abtina calona tapi abtina visi misinya seketika itu jadi nyari yakin dalil sepas nyari yakin kia akhirnya amplop tebel. Wan, akli amwal awqaf wal yatama wal masakin. Ilmunya dibuat untuk artana waqaf, artana yatim dan artana miskin. Wa sarfi himmatihim tulan harihim ila talabil jah wal manzil fi qulubil khalq. Masyaallah. Jika ulama su itu mengerahkan semua cita-citanya sepanjang hari dan sepanjang malam hanya untuk mau mencari pangkat dan untuk mencari hati manusia. Untuk mencari hati manusia. Setujuan manusia ada macaran semantap pekangkok. Kan ini. Setujuan manusia ada macaran saya engkau mendapatkan hati di hati di setiap warga KBM semua. Lah, nikah ketika tujuannya hanya seperti itu, nikah masuk kategori yang su, ulama yang su. Setujuan orang penyembah dak kabar. Misalnya setujuan orang pemantap pakai lembar lebih. Kan ketika ada tujuannya seperti itu, maka nikah masuk kategorinya ulama su. Masuk. Terakhir, wa tarrahum dzalika ilal mira'ati wal mumarati wal munaqashati fil kalam wal mubaha. Dan semua ulama su nikah membuat dia nikah ingin dimuliakan dengan cara izharul ibadah. Semua seakan-akan ibadahnya dibuat-buat. Menengadaan manusia, menengadaan orang nikah sok baik, tapi menungguin orang nikah tidak seperti itu. Makanya kita nikah sebagai manusia, tanda-tandanya kalau kita ikhlas nikah hidup apa adanya, jangan dibuat-buat, jangan sok warok di depan orang. Muncul lakar lebegi main HP nang romana, ya lah main HP lah biasa.
ceki ni leki lah rok mawarok wei muncak lah kaneng rawa mana lebih sedung tedungan ya apa lakukanlah ya persis bandubun kiwur lakon kenengin keneng nah kenengin nikah tanda-tanda nah orang seikhlas hidup apa adanya hidupnya tidak dibuat-buat hanya untuk mencari muka di depan manusia ila akhirnya Allah taala alam bisawab Faya Rabbi waffiqni litaqwa ya Allah ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati Allahumma rabbi ja'al آخر كلامنا minad dunya la ilaha illallah